Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara seminar proposal dari saudari Vira Rahmasuci yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Raktapel Rak Telur Pelangi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Salawat beriringan salam tak bosannya kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa dengan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Sahrunisa SPD MPD, dan yang terhormat kepada kontributor 1, kontributor 2 dan juga notulen, dan teman-teman yang bersedia hadir pada acara seminar proposal ini. Lanjut kepada langkah yang pertama, yaitu pembacaan penyajian materi proposal oleh saudari Vira Rahmasuci. Kepada saudari Vira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan proposal saya. Lanjut, Zaki. Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab kedua ada kajian pustaka, kajian teori, dan kerangka teori. Yang bab 3 ada metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, tempat, waktu, dan sasaran, metode pengumpulan data. Di bab pertama ada latar belakang. Latar belakang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan matematika adalah bagian dari ilmu yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Banyak permasalahan dari kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan matematika. Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Matematika juga merupakan sumber berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sangat penting untuk dipelajari. Karena pelajaran matematika yang diberikan kepada siswa SD merupakan materi yang bersifat elementer dan berkesinambungan. Sehingga apabila siswa telah bisa menguasai setiap konsep dasarnya, maka akan bisa memahami konsep matematika yang lebih sulit dan lebih tinggi lagi. Hal ini menjadi dasar bahwa siswa paling tidak harus dapat menguasai sebagian besar konsep matematika siswa di tingkat dasar, agar tidak menimbulkan kesulitan belajar dalam memahami konsep matematika pada tahap selanjutnya. Hasil observasi langsung ke SDN 1164 Kota Jambi. Saya melihat dan mengamati siswa kelas 3 SD belajaran matematika dengan pecahan bulat campuran. Dan hasil pengamatan siswa tersebut, saya banyak menemukan siswa yang tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru kelas tersebut. Dari hasil pengamatan saya, masih banyak siswa yang tidak menguasai tentang perkalian dan pembagian. Sebelumnya, penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Atika Dewi Perwati tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Numberhead Together. Berbantu media rak telur Rainbow terhadap hasil belajar matematika perkalian pembagian kelas 3 SD Negeri Malang. Di bagian bab 2 ada landasan teori, media pembelajaran rak tepal atau rak telur pelangi.
Pengertian media pembelajaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Hal ini tersebut menuntut agar guru atau pengajar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat yang disediakan sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan media yang murah dan efisien yang meskipun sederhana tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Heinrich 1982, media pembelajaran merupakan media yang membawa pesan-pesan atau informasi bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Sedangkan menurut Daryanto 2012, media pembelajaran adalah segala sesuatu baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, media raktepel atau rak telur pelangi. Media raktepel adalah singkatan dari rak telur pelangi. Dengan menggunakan media ini diharapkan siswa mampu memahami konsep perkalian dan pembagian. Karena sekolah yang saya kunjungi, siswanya masih sering mengalami kesulitan untuk memahami konsep perkalian dan pembagian. Bagaimana guru dapat membelajarkan siswa dengan tampilan yang berbeda dan menarik? Lalu peneliti berharap dengan mengkreasikan media pembelajaran sederhana dan terjangkau, yakni rak telur pelangi plus biji-bijian, dalam membantu siswa untuk memahami konsep perkalian dan pembagian. Dengan menggunakan rak telur pelangi plus biji-bijian agar dapat menarik perhatian siswa dalam belajar perkalian dan pembagian. Dengan media ini, peneliti mengajak siswa belajar sambil bermain. Caranya, peneliti menyiapkan diarak telur, pelangi, dan biji-bijian. Bisa juga menggunakan kelereng. Kemudian peneliti meminta salah satu orang siswa ke depan kelas untuk mendemonstrasikan cara perkalian, sementara siswa yang lain memerhatikan dengan seksama. Hasil penelitian Rido dan Dewanto 2018 menunjukkan bahwa media pembelajaran rak telur rainbow dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika anak. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang media rak telur rainbow dengan metode kualitatif. Tetapi bedanya pada penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada konsep pengenalan perkalian pada anak. Penelitian yang dilakukan oleh Hartini 2019 menjelaskan bahwa dengan media rak telur dapat meningkatkan hasil belajar matematika anak usia dini dengan metode core review Horey. Sedangkan hasil penelitian ini tidak menggunakan metode tersebut. Yang ketiga, metode konsep perkalian dan pembagian. Operasi hitung bulat dalam matematika, tujuan utama dari proses berhitung adalah membangun logika dan mental. Berhitung merupakan salah satu sarana melatih otak dan segala komponennya untuk mempunyai keterampilan hidup atau life skill yang akan dipakai semua kehidupan. Hampir di seluruh bidang kehidupan menggunakan kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung merupakan kemampuan melakukan pengerjaan hitung, misalnya menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagikan dengan kemampuan memanipulasi bilangan-bilangan dengan lambang matematika. Kemampuan berhitung berkaitan dengan perhitungan
atau ilmu matematika yang selalu berhubungan dengan penalaran atau pemahaman. Menurut Septi Wulandari, kemampuan dalam berhitung dengan baik diperlukan suatu proses antara lain. Yang pertama, anak perlu untuk memahami bilangan dan proses membilang. Yang kedua, kemampuan mulai dikenalkan dengan lambang bilangan. Yang ketiga, setelah itu diajarkan konsep hitung. Yang terakhir, kemudian dikenalkan aneka cara dan melakukan metode penghitungan. Yang keempat yaitu desain pembelajaran menggunakan media raktapel atau raktelur. Yang pertama, peneliti menjelaskan jumlah lubang yang ada di rak telur tersebut dan jumlah biji karangnya yang ada dimasukkan ke dalam rak telur tersebut. Yang kedua, peneliti mendemonstrasikan di depan kelas dengan mengisi lubang rak telur tersebut dengan biji kerang. Sementara itu, anak-anak memperhatikannya. Yang ketiga, anak-anak melihat penelitian mempraktekkan menggunakan media rak telur pelangi. Kemudian peneliti menyuruh salah satu dari anak tersebut untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan media rak telur pelangi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Misalnya, perkalian 3 dikali 4, maka siswa tersebut diminta untuk mengambil biji kerang dan mengisi setiap lubang dengan biji kerang tersebut. Yang kelima, kemudian peneliti menyuruh siswa itu untuk menghitung bersama-sama jumlah semua biji kerang yang ada di setiap lubang. Peneliti memberikan apresiasi kepada siswa yang telah tampil dan mempraktekkan di depan kelas. Pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep merupakan proses berpikir dan belajar dikatakan demikian karena untuk memaju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pendapat lain juga jadi ungkapkan oleh Ahmad Sumanto, yaitu pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti, benar. Adapun pemahaman ini dapat diartikan sebagai proses, cara, pembuatan memahami atau memahamkan. Dalam pembelajaran, pemahaman dimaksud sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua, pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam pemahaman matematika seperti yang dinyatakan Zulkarnaini dalam jurnal Arifin bahwa matematika menekankan pada konsep. Artinya, dalam mempelajari matematika, peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal yang mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata. Yang ketiga, indikator pemahaman konsep matematika. Ide-ide matematika menyeluruh dan fungsional. Indikator dari pemahaman konsep matematis diantaranya adalah yang pertama, kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, kemampuan mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tertentu. Yang ketiga, kemampuan menerapkan konsep secara algoritma. Yang keempat, kemampuan memberikan contoh dari konsep yang dipelajari. Yang kelima, kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika. Yang terakhir, kemampuan mengaitkan berbagai konsep internal maupun eksternal matematika. Sekian proposal dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vira yang telah menyajikan proposalnya. Sudah sama-sama kita dengar penyajian dari saudari Vira. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, langsung saja kepada kontributor 1, kepada Faradila Insani, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Dela Insani dengan NIM 2112902 sebagai kontributor 1 dari saudari Vira. Nah, untuk judul yang diangkat Vira sudah sangat bagus. Namun sebaiknya pada normalnya pada latar belakang paragraf 1 sampai 3 berisi tentang kondisi ideal. 4 sampai 6 berisi tentang permasalahan yang terjadi, kemudian paragraf 7 sampai 9 berisi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Serta pada bagian terakhir berisi tentang judul yang akan diangkat. Namun pada latar belakang, Vira kurang memberikan kondisi ideal yang terjadi pada saat sekarang ini. Untuk permasalahannya sudah bagus, namun pada bagian kurang lebih dikuatkan lagi solusi yang akan diberikan. Dan pada paragraf terakhir, Vira tidak membuat atau menuliskan judul yang akan diangkatnya. Kemudian pada identifikasi masalah dengan batasan masalah tidak perlu dibuat, langsung saja ke rumusan masalah. Kemudian pada bab 2, karena Vira memakai penelitian tindakan kelas berdasarkan panduan skripsi FIP UNP, seharusnya Vira memasukkan kajian teori dan kerangka berpikir, tidak perlu menambahkan hipotesis tindakan. Kemudian pada bab 3 perlu ditambahkan subjek penelitian dan selebihnya sudah bagus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya kepada saudari Vira dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih sarannya, tanggapannya kepada kontributor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut kepada kontributor 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya kepada Ahmad Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sedikit menanggapi untuk penulisan dari proposal saudari Vira. Yang pertama itu untuk jenis fontnya itu masih salah ya. Untuk seharusnya menggunakan jenis font Times New Roman, namun pada proposal itu berbeda dengan yang seharusnya. Selanjutnya untuk penggunaan logo. Untuk logo seharusnya itu menggunakan warna hitam putih sesuai dengan buku panduan. Selanjutnya untuk pengutipan sudah benar. Untuk penomoran juga sudah benar, tapi untuk jenis fontnya juga berbeda. Seharusnya digunakan font Times New Roman. Selanjutnya untuk paragraf itu masih ada beberapa paragraf yang tidak menggunakan rata kanan kiri sehingga kurang rapi. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka itu sudah tersusun dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya dipersilakan kepada saudari Vira untuk memberi tanggapannya. Baik, terima kasih kepada kontributor 2 atas kritik dan sarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, usai sudah seminar proposal dari saudari Vira Rahmasuci. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.